Rumah megah 3 lantai dari Alam Sutra Group. Luas bangunan hampir 200 meter persegi, 4 plus 1 kamar, harganya 2,9 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Kota Ayodhya, Tangerang. Hari ini kita akan review nih salah satu tipe terbaru di Ayodhya Garden 2, yaitu tipe yang 3 lantai ya. Ini adalah tipe Willow, luas tanahnya adalah 112 meter persegi dengan dimensi 7x16 dan luas bangunannya 194 meter persegi. Terdiri dari 4 plus 1 kamar tidur, ada area taman di depan dan di belakang, serta carport mobilnya muat untuk 2 mobil ya. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya dan lihat lebih detail ya, kita bahas dulu nih beberapa hal penting yang harus Anda ketahui mengenai kota dari Ayodhya Tangerang ini. Ini adalah salah satu proyek yang dibangun oleh developer yang sudah sangat berpengalaman, yaitu Alam Sutra Group, di mana luas lahannya sekitar 16,6 hektar. Akan dibangun banyak sekali proyek-proyek yang sangat luar biasa, mulai dari landed house, lalu akan ada apartemen, ruko, dan masih banyak lagi area bisnis yang akan dibangun di sekitar kawasan ini. Jadi buat Anda nih yang memang lagi cari kawasan untuk tempat tinggal ataupun investasi untuk jangka panjang, ini salah satu opsi yang bisa Anda ambil juga nih. Kenapa? Karena di sini sedang progres pembangunan properti yang lagi luar biasa banget kenaikannya. Kita udah sama tahu juga nih, daerah BSD, Serpong, Alam Sutra itu adalah salah satu kawasan yang sudah sangat cepat sekali pertumbuhannya, kotanya sudah jadi, infrastruktur dan kawasannya juga sudah lengkap sekali, yang membuat harganya sudah makin tinggi. Jadi buat Anda nih yang masih ingin punya rumah 3 lantai seperti ini, dengan harga masih 2,9 miliaran ya, masih di bawah 3M loh. Kalau seperti ini di Alam Sutra itu harga sudah sekitar 4-5M, di BSD juga sekitar 4-5M, di sini Anda masih dapat 2,9M. Sekarang kita akan mulai nih bahas dari tampak depan dulu ya. Ini sih kalau menurut saya konsepnya adalah minimalis tropis. Dia banyak buka jendela ya, yang membuat rumah ini sinar matahari dan sirkulasinya bagus banget. Di depan ini sudah ada kanopi dan juga di sini muat untuk 2 mobil ya, untuk carportnya. Di sebelah sini juga Anda masih dapat taman nih, bisa Anda untuk area hijau. Dan di sini ya akan dapat seperti ini persis. Jadi ada nomor rumah dan juga di sini bisa untuk Anda taruh tempat sampah. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin bahas nih. Jadi pintunya itu hadapnya samping, nggak langsung hadap dari depan. Privasi Anda lebih terjaga ketika mau masuk ke rumah pun dari samping masuknya. Dan pintunya sudah smart door lock ya. Nah, sekarang kita masuk yuk. Wah, lega dan juga nyaman nih rumahnya. Oke, kita mulai bahas ketika buka pintu ada area foyer di sini. Jadi kalau misalkan Anda ini kurang suka ketika buka pintu langsung kelihatan tangga, ini bisa Anda tutupi dengan partisi yang sampai atas ya, yang tertutup. Boleh pakai motif kayu atau misalkan Anda mau pakai gipsum pun bisa. Nah, di sebelah sini ada kaca yang besar banget. Jadi otomatis pencahayaan yang masuk ke rumah ini juga lebih maksimal. Kita lanjut nih ke sebelah sini, ada ruangan keluarga yang besar banget ya. Ini lega banget di sini. Dan langsung nih sebelahnya terkoneksi dengan ruang makan yang di sini disettingnya untuk 6 kursi. Lanjut kita ke sebelah sini, ini salah satu area favorit saya mungkin nanti untuk nongkrong ya kalau di rumah ini. Di sini dibuat desainnya minibar seperti ini. Jadi bisa muat kalau misalnya di sana kurang, di sini masih bisa sekitar 3 orang lagi. Dan ini area kitchennya saya suka banget sih. Di sebelah sini langsung nih terkoneksi dengan area taman yang ada di belakang, juga akses untuk ke kamar ART. Di sini masih ada taman di bagian belakang. Jadi kalau misalkan Anda mau bangun lagi di sini, misalkan untuk area jemur bisa, tapi tenang aja, di lantai 2 sudah ada area untuk menjemur dan servisnya. Jadi di sini bisa Anda manfaatkan untuk area hijau atau Anda jadikan kolam renang atau kolam ikan juga masih bisa banget. Nah, di sini adalah akses untuk ke lantai 2, yaitu ke area ART, servis area dan juga kamar mandi ART. Oke, kita lanjut lagi yuk ke dalam. Kita udah beres nih lihat area belakang. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum lanjut, saya mau kasih tahu dulu. Di sini ada satu ruang powder room. Jadi kalau ada berkumpul di area bawah, nggak perlu ke atas untuk kamar mandi. Dan di sini
Nah, seperti biasa di bawah tangga itu dimanfaatkan untuk area penyimpanan ya. Storage room ini juga cukup besar, jadi bisa untuk menaruh barang-barang yang sudah tidak terpakai atau kardus-kardus kosong. Oke, kita terberes nih bahas lantai satunya. Sekarang kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada area keluarga, ada juga area servis, dan juga ada satu kamar yang di dalamnya ada kamar mandinya. Sekarang kita sudah di lantai 2 dari rumah ini. Begitu naik, langsung ada satu powder room di sebelah sini, dan di sebelah sini ada satu kamar tidur ya, dengan kamar mandi dalam. Dan ke sebelah sini kita sambil lihat ya. Di sini ada satu ruangan keluarga yang cukup besar. Dan di sini saya suka banget nih, pencahayaannya besar, maksimal banget nih, karena kaca-kacanya besar yang membuat pencahayaan di pagi hari atau siang hari pun maksimal. Jadi nggak perlu pakai lampu, udah terang. Nah, ke sini ada satu pintu nih, pintu yang bisa mengakses ke area servis. Yuk kita lihat. Ini kita lihat ya, di sini ada satu kamar ART, di sebelah sini ada satu storage room atau gudang, dan di sini ada satu kamar mandi untuk ART. Nah, ini kan tangga nih, kita lihat ya, ini tangga yang tadi bisa diakses dari taman yang ada di belakang rumah ini di lantai 1. Dan di sini udah digunakan ada sedikit kanopi ya, jadi memang di sini diperuntukkan untuk menjemur. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing lagi nih, Mas. Kan biasanya kan salah satu yang dipikirkan ketika beli rumah adalah di mana kita untuk menjemur pakaian. Nggak perlu khawatir, di sini sudah disiapkan oleh developernya di area di lantai 2 ini. Jadi tidak akan ada di depan rumah atau di belakang rumah, sudah ada di lantai 2 ini. Oke, kita lanjut nih. Kita lihat kamar tidur yang ada di lantai 2. Oke, yuk lanjut. Nah, di sini ada satu powder room ya. Jadi kalau misalkan lagi kumpul-kumpul mau kamar kecil, buang air kecil, tinggal ke sini aja. Nah, sekarang kita lihat nih kamar tidur yang di lantai 2. Oke, kita lihat nih kamar tidur yang pertama di lantai 2 atau di rumah ini. Ini bisa dijadikan untuk master bedroom juga ya. Jadi buat Anda nih misalkan mau master bedroomnya di lantai 2, ini bisa dijadikan kamar tersebut. Dengan sudah ada kamar mandi di dalam ya. Buat Anda nih yang misalkan emang butuh banget kamar tidur di lantai 2, nggak perlu di lantai 3. Oh ya, untuk lantai di setiap kamar di rumah ini sudah menggunakan keramik motif kayu seperti ini ya. Sip, kita udah beres nih bahas lantai 2-nya. Sekarang kita akan ke atas ya. Di atas itu ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Yuk. Sekarang kita sudah di lantai 3 dari rumah ini. Di sini ada apa aja? Ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Ini kamar tidur yang pertama, sebelah sini ini kamar tidur yang kedua. Ini ada satu kamar mandi sharing, dan ini dia kamar utamanya dengan kamar mandi di dalam. Nah, kita lihat dulu kamar tidur yang pertama ya. Yuk. Sekarang kita sudah di kamar tidur yang pertama di lantai 3. Ini bisa Anda jadikan untuk kamar tidur anak atau ruang tambahan untuk kerja atau ruang hobi di rumah ini. Kalau kita lihat desain di rumah contoh ini di custom ya untuk furniture-nya. Di sini diletakkan satu untuk meja belajar atau meja kerja, ditambah ada hambalan-hambalan di atasnya, dan juga ini cukup oke sih kalau untuk kamar ukuran anak ya. Ini pun kasurnya bisa muat ukuran yang ukuran 1 atau ukuran queen size pun masih muat. Dan ini yang saya suka sebenarnya di kamar ini, ada kaca yang besar seperti ini yang membuat pencahayaannya masuk ke dalam pun lebih maksimal. Ini Anda bayangin kalau pagi hari bangun tidur ini tinggal Anda buka, wah segar banget udaranya. Oke, kita udah beres nih lihat yang kamar pertama. Sekarang kita lanjut ke kamar yang kedua ya. Oke, sekarang kita di kamar yang kedua di rumah ini. Untuk di rumah contoh ini dijadikan untuk area kerja ya. Jadi di settingnya bukan untuk kamar, tapi ini multifungsi sebenarnya, bisa Anda jadikan apapun sesuai kebutuhan Anda. Saya suka dengan inspirasi ruangannya ya. Dan ini salah satu yang penting di setiap kamar ya, adalah jendela yang besar seperti ini. Jadi kalau Anda bayangin bangun tidur, atau mungkin misalkan Anda lagi kerja nih, lagi masih pagi, udah nggak perlu pakai AC, Anda tinggal buka aja, udara pagi udah bisa masuk ke dalam dengan maksimal. Oke. Kita lanjut nih ke kamar yang berikutnya. Sebelum kita masuk kamar utamanya, di sebelah sini ada satu area kamar mandi yang cukup besar yang bisa diperuntukkan untuk kamar pertama dan kamar kedua ya. Dan sekarang kita akan lihat nih kamar tidur utamanya. Yuk masuk. Ini dia kamar utamanya, besar dan juga nyaman banget. Selain nyaman, di kamar ini juga ada 3 hal nih yang saya suka. Pertama adalah kasurnya muat yang besar ya.
Ini bisa queen, bahkan king size pun masih muat. Di kanan kiri masih ada space untuk Anda beraktivitas, untuk gerak. Lalu yang kedua adalah kamar mandinya di dalam. Jadi di sebelah sini ya, ada satu area kamar mandi dan cukup besar juga. Dan juga di sebelah sini ada walk-in closetnya ya. Ini dibuat seperti ini. Jadi kalau Anda nanti beli rumah ini bisa inspirasi buat seperti ini. Dan yang terakhir adalah ada balkonnya di kamar utamanya, dan balkonnya bukan yang kecil ya, balkonnya cukup besar ya. Kita lihat keluar coba. Nah lihat ya, ini balkonnya besar banget. Ini Anda bisa letakkan satu kursi duduk untuk santai, satu meja dan satu kursi aja. Ini bisa buat berdua bersama pasangan untuk menikmati lingkungan yang nyaman, asri, dan juga baik banget di sekitar sini. Ditambah lagi ya, kawasan sudah jadi ini adalah tahap kedua ya untuk Ayodhya Garden, dan di sekitar lingkungannya juga masih bagus banget ya. Anda lihat ya, ini dari sini kelihatan loh. Coba kita lihat ke arah sana, itu ada mall, ada hotel, ada fasilitas pendidikan, dan masih banyak lagi fasilitas di sekitar sini. Nanti kan kita tes nih. Oke, udah beres nih, kita bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen duduk bareng untuk bahas harga dan hitung-hitungannya, serta kita akan tes aksesnya dari sini ke pintu tol. Oke, sekarang kita masuk di segmen duduk bareng nih. Di sini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya ya. Nah, kita akan bahas tipe yang kita review tadi adalah tipe Willow dengan ukuran 7x16 dengan luas bangunan 194 meter persegi dan 3 lantai ya. Untuk harganya itu ada 3 cara bayar. Pertama ada yang cash keras, ada yang cash bertahap, dan juga KPR dengan DP 20%. Kita mulai dari yang pertama ya, cash keras. Harganya adalah 2.910 juta rupiah. Nah, untuk yang kedua, cara bayar cash bertahap itu bisa mulai dari 12 kali hingga 24 kali ya. Kita akan bahas yang 24 kali. Cicilan per bulannya adalah sekitar 129.261.892 rupiah. Dan yang terakhir KPR dengan DP minimal 20%. Yang dimana DP-nya ini bisa dicicil dulu sebanyak 12 hingga 24 kali. Oke, kita mulai bahas yang salah satu contoh aja ya, yang 12 kali. Cicilan DP per bulannya sekitar 51.989.572 rupiah. Itu untuk cicil DP selama 12 kali ya. Dan untuk cicilan selama 20 tahun, per bulannya sekitar 17.878.534.000 rupiah dengan asumsi bunga bank 6% ya. Sekarang lagi banyak banget nih yang bunganya di sekitar 4-5%, jadi cicilannya jauh lebih kecil dari itu. Nah, buat Anda nih yang mau lihat langsung rumahnya, tanya-tanya lebih detail skema cara bayar, dan juga berbagai hal mengenai perumahan ini, caranya gampang banget. Silahkan klik link WA kami di deskripsi ya. Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, siapapun yang dapat info dari Farm Estate sudah kami briefing, dan Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres untuk bahas cara bayar, harga, dan juga hitung-hitungannya. Sekarang kita akan masuk ke tes akses. Oke, sekarang kita akan tes akses dari Ayodhya Garden ke pintu tol terdekat. Nah, kira-kira berapa menit ya? Kita aktifkan dulu timernya, 3, 2, 1, let's go. Kita baru nih keluar dari gate-nya. Ini langsung ada putaran balik. Nah, tuh lihat ya, gedung putih ini adalah RSUD Tangerang. Jadi dekat banget nih kalau mau ke rumah sakit. Ini kita tempuh kurang dari 1 menit ya, baru 30 detikan, baru keluar dari perumahannya udah sampai. Ini nanti di kanan kirinya akan dibangun ruko-ruko, area-area komersil, dan masih banyak lagi pembangunan yang akan dilakukan di sekitar sini. Di sebelah kanan kiri ini sudah jadi rukonya dan sudah hidup. Ini kita sudah di perbatasan antara Tangerang dan juga ke kota Tangerang Selatan nih. Kita lihat nih, di sebelah kirinya itu ada Transmart. Jadi kalau Anda dari Ayodhya mau ke Transmart, mau beli kebutuhan bulanan, atau mungkin mau makan bareng keluarga, bisa ke sini, ditempuhnya sekitar 3,5 menit. Ini kita udah mau masuk ke pintu tol nih. Ini tol Jakarta Merak nih. Kita tinggal ke kiri itu sampai. Itu bisa kita tempuh sekitar 11,5 menit ya. 11,5 menit dari perumahannya. Kita stop dulu.
Oke, udah beres nih tes aksesnya. Kita lihat lagi waktunya, 11 menit 38 detik. Jadi dari perumahannya menuju pintu tol tuh Anda butuh sekitar 11 menit ya. Kalau lagi normal tadi lumayan padat soalnya karena ya aktivitas kita sudah normal ya. Jadi sudah berasa seperti tidak ada pandemi, jadi semua udah mulai padat di mana-mana aktivitasnya. Nah, dari keluar perumahan juga udah bagus banget nih. Tadi pas keluar ada RSUD Tangerang, jadi kelihatan banget. Jadi karena kalau butuh mau ke rumah sakit itu nggak perlu jauh-jauh. Mau ke mall juga dekat sekali. Di sekitar kawasan perumahannya sekitar 5 menitan udah sampai. Dan juga tadi kita ke tol sekitar 11 menit 30 detikan. Jadi memang aksesnya juga bagus banget. Kalau Anda mau ke Gading Serpong, BSD, Alam Sutra itu tinggal lurus aja dari pintu tol tadi sekitar 5-10 menit udah sampai. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat Anda yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Fam Estate. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai info terupdate mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram dan TikTok kami di Fam.estate. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.